Ya, selamat malam Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, baik sahabat meditasi. Sebelumnya saya ada satu video untuk kita simak bersama. Video apakah itu? Mari kita simak video berikut ini. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera. Pada momen suci ini, mari kita refleksikan ajaran Sang Buddha yang menginspirasi untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Waisak mengajarkan kita tentang cinta kasih, kebahagiaan, dan jalan menuju kebahagiaan. Semoga momen ini dapat membangkitkan semangat untuk menggapai pencerahan dan menyebarkan kebaikan kepada semua makhluk. Mari bersama-sama melakukan perbuatan baik, menemukan kedamaian di dalam diri dan di sekitar kita. Selamat memperingati Trisuci Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024. Semoga kebahagiaan dan kedamaian senantiasa menyertai kita. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat Hari Suci Waisak. Ya, sahabat meditasi, video tadi adalah video ucapan Waisak dari rekan-rekan Nalanda Foundation. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan Nalanda mengucapkan selamat memperingati Waisak. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Sang Triratna. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak seluruh sahabat meditasi yang bergabung pada ruangan Zoom ini untuk saling mengucapkan selamat Waisak. Ya, dengan cara mengetik selamat Waisak pada kolom komentar Zoom. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, akhirnya setelah 2 minggu kita tidak bertemu, Nalanda Mindfulness Class kembali diadakan malam ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya yakin sahabat meditasi dalam keadaan yang bahagia. Terlihat dari beberapa sahabat meditasi yang sudah menyalakan kameranya. Nah, untuk yang belum menyalakan kameranya, saya tunggu ya untuk menyalakan kameranya. Saya di sini sudah melihat beberapa yang sudah menyalakan kameranya, seperti Bapak Aldo, Ibu Ratna Catari, Ibu Ratna Budi Cinsia, kemudian Bapak Jo, Ibu Laida, selamat malam. Ya, terima kasih untuk yang lain. Saya tunggu untuk segera menyalakan kameranya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi meditasi, mari kita bersama-sama membuka dengan doa. Mari kita berdoa dengan bersikap anjali dengan penuh keyakinan. Saya akan membuka secara agama Buddha. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Ya, Bapak Ibu, luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci. Namun, pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat
Dhammapada Citawaga Syair 42. Ya Bapak Ibu, luka dan kesakitan yang ditimbulkan oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci, namun pikiran yang salah atau negatif dapat menyebabkan luka yang lebih parah pada seseorang dibandingkan dengan luka fisik. Ya, pikiran yang negatif atau salah arah dapat menyebabkan penderitaan mental atau bahkan emosional yang berlebihan dan mendalam. Nah, benarkah demikian? Sangat relevan dengan tema malam ini, yaitu mengarahkan pikiran menuju kebenaran sejati. Tapi sebelumnya, untuk memperjelas tema diskusi malam ini, marilah kita simak video ilustrasi berikut ini. Pernahkah Anda mengalami kesulitan untuk mengendalikan pikiran? Pernahkah Anda mengalami kesulitan untuk fokus pada satu pekerjaan? Pernahkah Anda berpikir negatif tentang banyak hal? Ketika hal ini terjadi, ketahuilah bahwa ini merupakan sifat asli dari pikiran kita yang terbiasa berkelana dan tidak mudah dikendalikan. Padahal, dalam hidup ini ada sebuah kebenaran sejati yang harus kita temukan dan pahami dengan baik. Namun, apa yang terjadi jika pikiran kita biarkan mengembara dan liar? Apakah kita bisa menemukan kebenaran sejati di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana mengarahkan pikiran kita agar menuju pada kebenaran sejati? Temukan jawaban atas pertanyaan Anda dengan mengikuti Nalanda Mindfulness Class malam ini. Ya, menjadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana caranya menuju kebenaran sejati? Mari kita temukan jawabannya pada Nalanda Mindfulness Class malam ini. Tetapi sebelum itu, untuk kita masuk ke sesi selanjutnya, marilah kita simak video profil dari pembimbing meditasi kita malam ini. Silahkan. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, baik sahabat meditasi, saya akan menyapa Romo Yongki secara langsung. Bapak Ibu dapat menyapa Romo Yongki melalui kolom komentar. Ya, selamat malam Romo. Ya, selamat malam. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat Romo. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk membimbing kita semua Romo. Baik, baik. Ya, mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih pada mindfulness class ini, mari kita beranjali dan saya akan membacakan memuji nama Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya, salam sejahtera, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan selalu selamat dan berkah selalu. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi selamat malam, dan tadi juga kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa semua teman-teman atau anak-anak kita yang dari Nalanda, kampus Nalanda begitu semangatnya menghadapi Trisuci Waisak ini. Dan saya sangat gembira, sangat senang sekali dan bahagia sekali masih bisa mengikuti Trisuci Waisak pada tahun Buddhis era, yaitu 2568 ini, di tahun 2024. Masih sehat dan masih bisa mengikuti dengan baik. Dan seperti malam ini, saya diberikan judul atau tema mengarahkan pikiran menuju kebenaran sejati. Nah, ini sebenarnya sangat bagus sekali temanya, dan di sini selalu terjadi hal-hal yang sebenarnya semua sudah tahu, tapi di sini sangat sulit sekali bagi kita untuk mengarahkan pikiran kita menuju kebenaran sejati. Semua sudah tahu, mungkin saja semua yang pengikut penganut ajaran Buddha, meskipun masih biasa mengikuti kebaktian-kebaktian di wihara tanpa mempelajari dengan seksama seperti tadi anak-anak dari kampus Nalanda, yang saya sebutkan anak-anak karena saya menganggap bahwa semuanya anak-anak saya. Ya, mengingat seperti keadaan saya ini yang sudah mempunyai cucu yang barusan kemarin ini tanggal 22 di wisuda di Atmajaya. Nah, itu cucu yang pertama. Jadi saya menganggap anak-anak semua, dan dengan kasih sayang saya menghadapinya dengan kasih yang kuat. Nah, di sini semua sudah tahu bahwa pikiran itu sangat liar, seperti tadi kita menonton sama-sama dalam ilustrasi yang sudah ditayangkan. Tapi sesungguhnya bisa kita mengarahkan pikiran kita dengan perlahan-lahan menuju suatu kebenaran sejati, yaitu apa? Yaitu contohlah pada saat kita sesungguhnya menghadapi segala sesuatu, objek-objek yang menerpa 6 pintu sensitivitas kita, landasan kita, contoh mulai dari panca indera kita dan 1 pikiran kita, itu 6 ayatana dengan objeknya 6 juga, yaitu jadi 12, dan memasuki pancakanda kita. Sesungguhnya kalau kita benar-benar cermat dan benar-benar memperhatikan dengan baik, dengan sering berlatih meditasi ini, maka sangat penting sekali kita berlatih meditasi, baru kita bisa benar-benar melihat dengan jelas pikiran kita yang seperti apa. Sesungguhnya pikiran kita bisa arahkan, karena hanya begitu kita mengarahkan pikiran kita, maka kita mendapatkan suatu kebenaran yang sejati. Yaitu apa? Yaitu adanya hukum perubahan. Di balik perubahan-perubahan itu tidak ada satupun yang membuat kita bisa memuaskan diri kita selamanya. Hanya kalau toh kita puas hanya sementara, hanya sekejap. Ya, contohlah kita menikmati makanan yang
sangat lezat yang kita suka. Begitu kita menyentuh makanan itu, menyentuh ke lidah kita, muncullah cita rasa yang kita ketahui dengan jelas, tapi hanya sekian detik, mungkin aja 1 menit. Nah setelah itu hilang lagi, berubah lagi. Nah inilah hukum perubahan yang sesungguhnya kita sudah mengetahui dengan jelas. Tapi karena kita tidak menyadari dengan seksama, selalu pikiran kita yang berdasarkan persepsi-persepsi yang diikuti dengan yang lalu-lalu atau yang tanpa kita menyadari dengan perhatian penuh dan kewaspadaan yang tinggi, sehingga kita tidak mengetahui gitu. Terus diumbang-ambing dengan pikiran-pikiran yang tanpa kita sadari. Begitu kita makan sedikit, nah sekian detik atau sekian menit udah hilang, nggak tahu. Nah itulah hukum perubahan yang sesungguhnya. Di balik hukum perubahan ini, maka selalu ada ketidakpuasan. Kalau kita suka, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Kalau kita tidak mendapatkan, maka muncul kekecewaan. Inilah duka. Di balik ini, di balik perubahan tadi dan ketidakpuasan ini, maka ada sesuatu hal yang sangat penting kita harus ketahui, yaitu tidak ada inti diri yang terus-menerus tetap atau kekal. Inilah kebenaran sejati yang diajarkan oleh Buddha. Sesungguhnya hanya ini, bila kita memperhatikan dengan seksama dan jelas, maka kita benar-benar bisa mengarahkan pikiran kita yang biasanya sudah bekerja sendiri tanpa kita ketahui. Sekarang kita perlahan-lahan kita arahkan hingga bisa menuju ke suatu kebenaran sejati. Kita mengerti, oh ini berubah, ini perubahan. Oh, di balik perubahan, oh tiada kepuasan diri. Inilah di balik itu tiada inti diri yang kekal. Nah, inilah yang disebut anatta. Nah sesungguhnya Buddha sudah ajarkan ini sejak begitu kita mengenal ajaran Buddha, maka ini. Maka kenapa meditasi harus kita lakukan? Pada umumnya mungkin saja 90% umat Buddha atau pengikut penganut ajaran Buddha rata-rata hanya melaksanakan kebajikan-kebajikan, moralitas atau melaksanakan sila dengan baik. Tapi yang satu, meditasi ini atau bawana, pengembangan batin ini sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Justru inilah yang banyak terombang-ambing sehingga banyak yang dicuri oleh yang lain, ya, yang tetangga-tetangga kita, keyakinan agama kita yang lain. Contoh lah, ada satu di Pondok Bambu yang tadinya Buddhis dan sekarang kecewa karena nggak mengerti ini kebenaran sejati, terombang-ambing pikirannya dan dia hanya bahwa ada sesuatu hal yang harus saya ikuti, kalau di tempat lain ada yang melindungi kita, padahal apa yang dilindungi gitu loh, yang kebenaran sejatinya adalah hukum perubahan itu dari kita. Contoh perubahan di saya sendiri. Dulu saya adalah seorang atlet karate, masih bisa saya pergi ke setiap mau ke luar negeri tanpa sedikit pun mengeluarkan uang. Karena saya sudah bisa di kancah Asia Tenggara, di Asia kemana-mana. Dan sekarang ternyata perubahannya, lihat semuanya, ini udah tuir gitu loh. Nah ini, jadi inilah perubahan yang tanpa terasa sudah diobang-ambing terus dengan pikiran-pikiran yang membawa kita tanpa kita sadari. Nah inilah luar biasanya keistimewaannya bila kita mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini. Inilah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengarahkan pikiran kita menemukan suatu kebenaran sejati. Kita bisa memperhatikan dengan benar, yaitu anicca
dukkha, dan anatta. Hukum perubahan ini yang di dalamnya tidak ada satupun kepuasan sejati dan juga tidak ada inti diri, yaitu tidak ada yang kekal, berubah dan berubah terus. Hanya dengan meditasi wipasana ini baru kita bisa mengetahui, bisa lihat. Contoh, pengalaman, saya cerita pengalaman semalam di Cikarang. Ada satu yogi, satu pemeditasi bertanya pada seorang biku. Seorang biku bertanya, Bante, Bante, kenapa ya saya setiap meditasi wajah saya, di muka saya selalu gatal. Selalu muncul satu gatal dan gatal ini, aduh, biasanya mulai muncul lalu gatal sekali sampai saya ragu-ragu ingin menggaruk atau tidak gitu loh. Dan bagaimana caranya gitu loh. Nah, lalu biku ini menjawabnya bahwa sesungguhnya kita beruntung gitu loh. Dia bilang, kamu itu beruntung bisa melihat ini. Kenapa? Sesungguhnya itulah kebenaran sejati, yaitu perubahan-perubahan dari sesuatu yang tadinya tidak gatal, muncul gatal. Lalu muncul gatalnya lebih hebat lagi. Lalu muncul lagi segala perubahan-perubahan, lalu hilang, muncul lagi yang tempat lain. Nah, ini sesungguhnya kebenaran sejati, yaitu hukum perubahan. Kedua, ketidakpuasan, yaitu dukkha, perubahan tadi anicca, dan terakhir adalah anatta, ya tiada inti diri dan berubah terus, dan berubah terus. Nah, inilah bila kita melakukannya dengan melatih diri, dengan meditasi dengan baik ini, maka sesungguhnya kita bisa mengarahkan pikiran kita menuju ke kebenaran sejati. Ya, seperti ini. Nah, itulah jawaban dari seorang biku di Cikarang semalam. Itu pengalaman saya, karena sebelumnya juga orang ini sudah bertanya kepada saya, tapi mungkin kurang kurang yakin, dan kebenaran ada biku tersebut ditanyakan, ya seperti itu lagi jawabannya. Ya, jadi sesungguhnya adalah kita berlatih meditasi ini untuk benar-benar bisa melihat, bisa memasuk, bisa mengarahkan pikiran kita, benar-benar bisa menemukan kebenaran sejati, yaitu hukum perubahan, anicca, dukkha, dan anatta. Ya, seperti ini. Dan nanti kalau kita sudah berlatih meditasi ini, setelah itu baru kita diskusikan dengan lebih dalam lagi, dan boleh dengan tanya jawab kebenaran yang apa yang kita lakukan ini, benarkah bahwa ini kita bisa mengarahkan pikiran kita untuk menuju kebenaran sejati. Baik, saya kira untuk membuktikannya bukan dengan cara kita berdiskusi atau berargumen, tapi kita lakukan dengan latihan meditasi Nalanda Mindfulness Class di malam hari ini, dan bisa membuktikan bahwa kita bisa mengarahkan pikiran kita menuju kebenaran sejati. Saya kira cukup. Mari host kita, Dek Diki, untuk mengatur durasinya. Ya, baik Romo. Seberapa lama, silahkan. Kita mulai saja ya. Mari Ibu Bapak sekalian dan para yogi, para pengikut latihan mindfulness class pada malam hari ini yang saya kasihi, mari kita mulai memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini. Kita mulai. Mari Ibu Bapak sekalian, pertama-tama kita perhatikan, berkontemplasi pada jasmani kita melalui Iriya Pata Paba atau postur tubuh.
atau sikap tubuh yang mungkin kebenaran sekarang kita sedang duduk. Perhatikan satu garisnya postur tubuh kita dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis tegak lurus tapi rileks. Dorong terus dengan usaha apa daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati, yaitu perhatian penuh atau perhatian murni yang karakteristiknya menusuk dalam sekali pada objek yang muncul. Di sini postur duduk kita, yang kita berkontemplasi pada jasmani. Untuk lebih tajam lagi, maka kita boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat kita menyebutkan duduk, kita benar-benar mengetahui, merasakan, mengingat, mengetahui, dan menyadari adanya postur duduk satu garis. Bawa semua perhatian Anda pada postur duduk Anda. Duduk, duduk. Begitu Anda sebutkan duduk, maka Anda lebih tajam lagi mengetahui postur duduk Anda satu garis. Fokus hingga memunculkan konsentrasi yang sangat kuat pada satu garisnya postur tubuh Anda. Dan sati pun diikuti dengan sang pajanya. Sang pajanya di sini awareness, waspada. Dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek postur duduk Anda mengetahui dengan jelas. Mulai tegak lurus, sedikit kendur, sedikit tegang, atau bergetar, atau bergerak sedikit Anda tahu. Ada perubahan sedikit saja Anda tahu, dan konsentrasi Anda lebih menusuk lagi pada perubahan itu. Jadi kesimpulannya 4 hal. Usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten menghadirkan sati, perhatian penuh Anda yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar bisa menyeimbangi perubahan-perubahan, mengetahui dengan jelas kemunculan objeknya. Dan sang pajanya mengetahui perubahan-perubahan dari objek yang Anda perhatikan. Spesifik karakteristik dari objek, Anda bisa mengetahui perubahan-perubahannya. Dan general karakteristik dari objek, Anda juga mengetahui, atau dalam bahasa Pali disebut samanya lakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anda benar-benar bisa melihat, bisa mengetahui, bisa merasakan, dan menyadari. Karena Anda fokus hingga setiap ada perubahan sehalus apapun, konsentrasi Anda menusuk. Inilah yang disebut khanika samadhi atau moment-to-moment concentration atau konsentrasi saat ke saat. Jadi 4 hal, wirya, sati, sang pajanya, dan samadhi, itu terus-menerus membackup Anda, memperhatikan objek yang muncul. Di sini postur duduk Anda dengan perubahan-perubahannya. Demikian lebih jauh lagi, Anda juga mengetahui adanya sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda. Atau pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki. Atau di mana saja, mungkin saja pakaian yang Anda kenakan bersentuhan dengan kulit yang di sekujur tubuh Anda. Di mana saja yang Anda rasakan dengan jelas. Untuk lebih tajam, Anda boleh sebutkan duduk,
sentuh, sentuh, sentuh. Demikian dengan perubahan-perubahannya. Anda tahu, perlahan-lahan Anda bisa mengarahkan semua kesadaran Anda, pikiran Anda, pada semua perubahan-perubahan yang Anda perhatikan. Dan Anda juga masuk kepada objek utama kita, yaitu berkontemplasi pada jasmani melalui Datu Mana Sikarapaba. Berkontemplasi pada the four elements, yaitu khususnya Wayo Datu atau winds element, yaitu bergeraknya perut Anda, bergerak mengembung dan mengempis. Demikian selanjutnya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek utama Anda atau objek mangkal Anda atau objek parkir Anda bila tidak ada objek-objek lainnya muncul yang dominan menarik perhatian Anda. Anda stay, Anda diam, parkir di gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda perhatikan dengan wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten membangunkan sati, sang pajanya, dan samadhi pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati, kembung sesuai dengan apa yang terjadi. Kempis sesuai dengan apa yang terjadi. Kembung, kambung, kambung, kempis, 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 kambung, kambung, kempis, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, bila tidak ada objek-objek yang lainnya muncul dominan menarik perhatian. Kalau toh ada, tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja adanya objek lain muncul. Anda tetap diam dan melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis. Duduk, sentuh, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Anda sadari ini dengan jelas. Anda ketahui pikiran Anda berkelana atau Anda berpikir sesuatu. Cukup Anda mengetahui bahwa Anda sedang berpikir atau pikiran Anda berkelana. Jangan masuk pada warna atau ceritanya dari pikiran Anda. Anda cukup tahu Anda sedang berpikir detik ini atau pikiran Anda berkelana. Untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya Anda benar-benar menyadari, tahu, dan benar-benar merasakan pikiran Anda berkelana detik ini. Dan bila itu sudah melemah dan Anda merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka spontan Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, duduk, sentuh, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5
penghalang atau perintang batin Anda. 1. Kama canda atau munculnya keinginan-keinginan. 2. Bia pada atau munculnya ketidaksukaan atau pikiran yang tidak suka atau membenci. 3. Tinamida atau munculnya rasa lelah, capek, dan ngantuk. 4. Udaca kukuca atau munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Wicikica atau munculnya keraguan-raguan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau pada tekniknya yang Anda lakukan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, bila muncul, Anda harus hati-hati dan ketahui kemunculannya. Bila Anda gelisah, contoh gelisah, Anda ketahui Anda gelisah. Dan sebutkan, boleh sebutkan dalam hati. Gelisah, gelisah, gelisah. Ketahui mulai kemunculannya, prosesnya, dan melemahnya atau lenyapnya. Anda ketahui itu. Dengan jelas, dengan seksama, ikuti dengan 4 hal. Wirya, sati, sangpadanya, dan samadhi. Fokus. Dan bila melemah dan Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka Anda kembali lagi melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kambung, kambung, kempis, 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 kambung, kempis, kambung, kempis, duduk, sentuh, kambung, kempis, kambung. Kampis, kambung, kambung, kampis, kampis.
Sabe Sata Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Diki, silahkan. Ya, baik, terima kasih Romo. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, kita tadi kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam kita melaksanakan meditasi. Ya, bagi Bapak Ibu, barangkali tadi selama kita praktik meditasi, Bapak Ibu mengalami kendala, misalnya kakinya kesemutan ataupun apapun itu, bisa silahkan dapat disampaikan kepada Romo, ataupun juga ada pertanyaan mengenai tema yang sudah dibahas tadi juga bisa disampaikan. Ya, saya coba cek apakah sudah ada. Ya, sudah ada Romo. Ini ada pertanyaan dari Trisurya. Bagaimana mindfulness dapat membantu seseorang untuk memahami dan menerima kebenaran yang mungkin sulit atau tidak nyaman bagi mereka, Romo? Ya, silahkan Romo. Baik, ya. Jadi di sini pertanyaannya luar biasa, ini sangat bagus, sangat tepat sekali. Bagaimana mindfulness ini dapat memberikan seseorang untuk bisa memahami dan bisa menuju ke suatu kebenaran yang sejati ya. Ini sesuai dengan tema malam hari ini ya. Jadi ini benar-benar harus dengan meditasi Vipassana khususnya baru kita mengetahui, karena begitu kita memperhatikan kemunculan dari objek tersebut, contohlah tadi kita melihat postur duduk kita. Begitu kita memperhatikan postur duduk, pertama kita perhatikan satu garis, wah bisa satu garis, bagus. Begitu perlahan-perlahan agak loyo sedikit, bergerak sedikit, mungkin rasa lelah, mulai ada perubahan-perubahan. Nah, disinilah kita bisa memahami adanya suatu perubahan-perubahan yang sesungguhnya dari batin dan jasmani kita. Kalau kita perhatikan ini adalah yang berubah ini, yang perubahan ini ada di pancakanda kita. Jasmani kita terdiri dari 4 unsur. Yang kita lihat tadi, yang kita perhatikan dari gerakan kembung kempis itu bergerak adalah karakteristik dari Wayodhatu atau winds element. Kita bisa mengetahui. Demikian juga itu fisik. Demikian juga dari batin kita, mental kita, terdiri juga dari 4 sesungguhnya, yaitu 1 adalah wedana dan sanya. Wedana dan ingatan-ingatan kita ini salah satu faktor-faktor mental kita. Dan ada lagi pikiran kita yang di sini bagaimana kita berusaha mengarahkan, yaitu sangkara yang terdiri dari 50 bagian. Kalau kita sudah belajar nih, mungkin teman-teman di Nalanda semua pasti sudah belajar adanya 50 cetasika dari sangkara, dan 2 dipisahkan yaitu wedana dan sanya. Nah, ini semua kita perhatikan. Dan satu lagi adalah benar-benar winyana yang mengatakan ini pun berubah terus, dan berubah terus. Dan kalau kita cermat, kalau kita perhatian penuh dan waspada dengan perubahan-perubahan ini, dan kita benar-benar bisa memahami perubahan-perubahan ini dengan jelas, maka kita bisa menerima apa adanya. Dan dengan terbiasanya kita melatih diri dengan mindfulness ini, maka kita benar-benar mengerti, oh ini cuma terdiri dari 2, yaitu 1 fisik kita atau rupa kita, dan 2 sebagai batin kita atau nama dan rupa. Cuma ada 2, nggak ada apa-apanya lagi dalam kehidupan kita, pancakanda kita ini. Dan kita bisa memahami ini dengan jelas, dengan perhatian penuh,
dengan kewaspadaan yang cermat dan memunculkan konsentrasi yang tajam menusuk, dan kita bisa memahami, oh inilah kebenaran sejati, yaitu segala sesuatu yang berkondisi dari batin dan jasmani kita selalu berubah, dan berubah. Di balik perubahan itu kita tidak ada sedikit pun kepuasan diri. Berubah terus kepuasan juga. Demikian juga tidak ada inti yang kekal, yaitu anatta. Nah, dengan mindfulness kita bisa melihat, bisa memahami, ini loh duka. Nah, ini loh kalau sesuatu yang kita menginginkan terus-menerus, nah ini loh sebabnya duka ini tadi. Dan kalau kita sudah mengerti yang di depan dua, maka baru muncul yang ketiga. Kita bisa memahami dengan jelas adanya duka, maka ada yang terjadi perubahan pada batin dan jasmani kita melalui mindfulness, kita bisa memahami sehingga kita bisa menerima apa adanya. Maka kita tidak terseret, maka kita tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang terjadi. Inilah yang disebut kebenaran sejati dari Nirodha Saca, yaitu tidak terbelenggu dengan segala sesuatu yang menjurus ke penderitaan. Dan ini kita jalankan dengan kita meditasi, yaitu jalan mulia berunsur 8. Demikian. Iya, baik, terima kasih Romo. Demikian ya Bapak Trisurya, jawaban dari Romo sudah sangat jelas. Ya Romo, ini ada 2 antrean pertanyaan lagi. Ini adalah dari Bapak Aldo Subroto. Ya Bapak Aldo juga dari tadi saya melihat menyalakan kameranya terus, sangat luar biasa Bapak Aldo. Pertanyaannya adalah, selamat malam Romo, saya mau bertanya sedikit. Mengapa saat saya meditasi dalam pikiran saya macam kapal goyang kiri dan kanan? Apakah itu bagus atau bagaimana Romo? Iya. Baik, ini pun pertanyaannya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar berperhatian penuh dan bisa melihat dengan jelas bahwa adanya hukum perubahan pada batin dan jasmani kita. Kalau tidak berubah, kalau kita diem terus seperti patung, maka sesungguhnya kita nggak mengerti gitu loh. Kalau ada perubahan-perubahan ini, sesungguhnya kita sudah bisa memahami, oh ini perubahan nih. Ini perubahan. Dan satu-satunya jalan, satu-satunya cara adalah bagaimana kita dengan 4 hal tadi, dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mendorong sati kita, perhatian penuh kita, memperhatikan semua muncul, proses, dan lenyapnya perubahan-perubahan itu, dan waspada bahwa ini loh sesungguhnya kita bisa memahami, bisa mengetahui, bisa mewaspadai adanya perubahan-perubahan tersebut. Kita mengerti segala sesuatu yang berkondisi itu pasti berubah, anicca, dukkha, dan anatta. Karena kita perhatian penuh dan waspada, otomatis kita memunculkan konsentrasi yang sangat kuat. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Sehingga sesungguhnya Saudara Aldo atau Bapak Aldo ini benar-benar sudah melihat, ini loh sesungguhnya. Segala sesuatu yang berkondisi dari nama dan rupa kita ini adalah perubahan. Yaitu anicca, tiada kepuasan, dukkha, dan tiada inti diri, anatta. Ini. Jadi artinya ini membuktikan hanya dengan meditasi vipassana ini, khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini, kita bisa melihat, bisa memahami dengan jelas bahwa adanya perubahan, ketidakpuasan, tiada inti diri dari batin dan jasmani kita. Inilah bagaimana caranya berlatih meditasi bisa mengarahkan pikiran kita menuju suatu kebenaran sejati. Demikian. Iya, terima kasih Romo. Iya, dari 2 pertanyaan tadi Romo banyak menyinggung, yaitu hidup ini adalah perubahan. Harus kita menyadari sebuah perubahan tersebut. Ya, selanjutnya Romo, ini dari Ibu Lindaling. Hari ini saya meditasi, seluruh kaki, tangan, badan pegal dan sakit. Kepala agak berat.
Kondisi sekarang memang lagi nggak baik secara mental, sedang stres berat. Apakah karena kondisi kesehatan mental bisa berefek ke sana? Dan apa beda Vipassana, mindfulness, dan Anapanasati? Terima kasih. Iya, ini kan pertanyaan. Baik. Ini juga pertanyaannya luar biasa dari Ibu Linda. Linda Ling ini luar biasa. Ini pun sama ya. Artinya biasanya Ibu Linda sehat, lalu sekarang merasa penat karena ada sesuatu hal yang kurang fit dari fisiknya Ibu Linda. Nah, ini pun perubahan gitu loh. Dari sehat ke tidak sehat itu perubahan. Nah, sesungguhnya kalau kita benar-benar waspada, katakanlah dalam bahasa kerennya itu eling lah. Ya, kalau kita eling benar-benar nih, lah mengetahui, oh ini saya pahami, ini loh kebenaran adanya duka, ini loh kita memahami adanya duka, yaitu perubahan-perubahan, tiada kepuasan dan tiada inti diri. Di sini kenapa bisa terjadi begini? Kita tidak puas nih, kita perubahan ini dan kita merasa lelah. Karena punya suatu kehendak, keinginan yang ingin kita menjadi seperti yang kekal. Kalau sehat tetap sehat, nggak mau sakit gitu loh. Nah, bila kita bisa memahami, bila kita bisa menerima apa adanya dengan jelas, kita melaksanakan yang kebenaran sejati yang keempat, kebenaran mulia yang keempat, yaitu dengan tadi, dengan usaha yang sungguh-sungguh, kuat, bagus, dan melakukan perhatian penuh dengan seksama dan perhatian dengan kewaspadaan yang tinggi dan konsentrasi yang tajam, sehingga kita bisa melihat apapun yang terjadi kita bisa memahami dengan jelas. Otomatis ada perubahan, ada ketidakpuasan, ada ketiada inti diri yang terjadi pada jasmani kita, pada semua, maka kita bisa memahami dengan jelas. Inilah hukum perubahan. Yang pertanyaan yang kedua adalah apakah Anapanasati dengan mindfulness class ini, yaitu Vipassana ini sama? Sesungguhnya Anapanasati bisa menjadi objek samatha sebagai konsep, objek konsep samatha sebagai objek konsentrasi. Anapanasati juga sebagai objek dari mindfulness atau Vipassana. Dari enam Anapanasati salah satu dari berkontemplasi pada jasmani kita, bisa di Vipassana. Tapi karena Anapanasati ini sangat halus, sangat beda tipis sekali dengan samatha dan Vipassana, maka kenapa di sini Mahasi Tradition, khususnya Mahasi Sayadaw penciptanya adalah memperhatikan gerakan kembung dan kempisnya perut gitu loh, bukannya Anapanasati itu. Jadi sesungguhnya Anapanasati bisa dua ya, bisa menjadi objek samatha sebagai konsentrasi, kedua Anapanasati juga bisa jadi perubahan objek Vipassana. Demikian. Ya, terima kasih Romo. Ya, selanjutnya ini Romo dari Ibu Sinta Cahyanti. Selamat malam Romo Namo Buddhaya. Izin bertanya Romo, bagaimana kita dapat membawa kesadaran penuh ke setiap tindakan yang kita lakukan sehari-hari? Demikian Romo. Baik, iya luar biasa ini pertanyaannya, sangat bagus sekali. Jadi beginilah, kita juga dasarnya adalah kita di setiap Jumat malam ini kita berlatih di Nalanda Mindfulness Class ini sebagai pelatihan, berlatih. Lalu prakteknya kita di kegiatan sehari-hari kita. Kalau di sini kita bisa memahami dengan selalu eling, selalu waspada, selalu perhatian penuh dan konsentrasi penuh, dan usaha yang stabil, itu bisa mengerti bahwa ini baik atau tidak baik, dan kita lakukan dengan baik, maka kegiatan kita sehari-hari kita selalu tahu. Begitu merasakan pikiran kita
tidak terkendali kita tahu. Contoh lah, kita mendengar orang mengatakan kepada kita sesuatu hal yang tidak elok lah. Nah, kita tahu. Begitu kita mendengar, maka diam dulu. Sebentar, beberapa detik, beberapa menit, diam dulu. Rasakan gejolak dari batin kita. Munculnya perasaan, munculnya ingatan-ingatan, munculnya pikiran-pikiran, munculnya kesadaran kita tahu reaksinya. Begitu ada reaksi mau sesuatu hal memunculkan negatif dari pikiran muncul ke ucapan atau perbuatan, kita tahu. Kita mengerti. Kita selalu eling berkat latihan yang sekarang, yaitu setiap Jumat malam ini kita latihan, dan di rumah pun kita latihan, sehingga aplikasinya bisa kita lakukan pada keseharian kita. Apapun yang kita lakukan itu selalu terkendali, selalu dengan waspada, eling, dan selalu perhatian penuh. Demikian. Iya, eling lan waspodo. Ya, eling artinya sadar dalam bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Kebetulan saya dari Jawa juga, jadi mengerti Romo. Ini sangat ya selaras sekali dengan pembahasan kita Romo. Ya, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Coba saya cek dulu Romo. Iya, yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir Romo. Selanjutnya secara singkat Romo kami persilakan untuk memberikan closing statement kali ini. Baik. Iya, sesuai tema pada malam hari ini, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita menuju ke suatu kebenaran sejati. Jadi kita benar-benar mengerti nih, ada sesuatu hal dari 6 pintu sensitivitas kita terbentur dengan kita menjaga, kita eling, kita sadar, kita waspada, dan kita konsentrasi. Artinya kita mengerti nih, segala sesuatu yang muncul ini adalah yang berkondisi selalu berubah. Selalu tidak ada kepuasan yang tetap. Demikian juga tiada inti diri, tiada yang kekal, selalu berubah. Maka kita mengerti. Begitu kita bisa memahami, maka kita bisa menerima dengan legowo. Orang bilang, kalau orang Jawa bilang legowo ya, atau lebih bilangnya, lebih bisa menerima apa adanya dengan wise tanya gitu loh. Nah, dengan jelas kita bisa berlatih ini, mengarahkan pikiran kita, otomatis pikiran kita menjadi penuh kedamaian, penuh adem, dan bisa menerima apa adanya. Dan dengan ini maka satu-satunya jalan adalah kita terus-menerus berlatih meditasi vipassana ini, mengerti semuanya. Maka otomatis kita bisa memasuki kebenaran yang sejati, yaitu jalan kebenaran mulia yang sejati, yaitu kebenaran mulia, yaitu adanya perubahan-perubahan, adanya duka, dan adanya tiada inti diri, dan kebenaran sebab-sebab yang kita tidak waspada, kita mengerti, maka kita harus waspada. Dan perlahan-lahan kita bisa mengurangi ketidakwaspadaan kita. Kita jadi tetap waspada, tetap perhatian penuh, dan konsentrasi. Dengan adanya ini, maka kita bisa memahami segalanya. Meskipun ada perubahan pada batin dan jasmani kita bisa menerima dengan sukacita. Dan kita tetap melaksanakan yang kebenaran yang keempat, yaitu Magga Saca, jalan mulia berunsur 8. Inilah kunci dari kita bisa mengarahkan pikiran kita menuju kebenaran sejati. Iya, baik, terima kasih Romo Yongki, sangat luar biasa latihan meditasi malam hari ini Romo. Iya, saya ucapkan terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi malam ini Romo. Ya, Bapak Ibu, Nalanda Foundation dan Setia Nalanda selalu konsisten menyediakan ladang kebajikan untuk Bapak Ibu untuk berbuat kebajikan dan menambah karma baik. Ya, Nalanda Mindfulness Class tidak ada libur lagi di minggu depan, yaitu temanya adalah di minggu depan meraih kebahagiaan di sini dan sekarang.
Ya, puja bakti peringatan Trisuci Waisak di Cetianalanda akan dihadiri oleh Biku Jayadiro dan Biku Apayasu yang akan dilaksanakan pada 16 Juni 2024. Ya, silahkan dicatat tanggalnya Bapak Ibu. Kemudian ini juga harus dicatat yaitu pada Minggu 30 Juni 2024 Nalanda Foundation dan Setia Nalanda akan melaksanakan puja bakti patidana yang akan dihadiri oleh Biku Kusala Sarano. Ya Bapak Ibu jika ingin hadir ke Setia Nalanda juga kami persilahkan. Ya ini yang terdekat dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Pada Minggu 9 Juni 2024 Nalanda Foundation Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Setia Nalanda akan melaksanakan talk show spektakuler dengan tema pendidikan sebagai sarana untuk menambah kebijaksanaan. Ya, dengan pembicara yang sangat istimewa yaitu Bapak Novi Basuki. Beliau ini adalah seorang peneliti, pakar, kemudian juga pakar di Tiongkok. Ya, sangat luar biasa. Kemudian juga ada Bapak Andri Wongso, kemudian juga guru kita semua Biku Utamo Mahatera. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin mengikuti acara talk show ini, silakan Bapak Ibu mendaftar karena memang kuotanya terbatas hanya untuk 1000 peserta di Zoom. Ya, selain terbatas juga acara ini Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat dari panitia. Ya, untuk lebih jelas, untuk info selanjutnya Bapak Ibu dapat menghubungi nomor admin Nalanda Foundation yaitu di nomor 0857, silahkan dicatat Bapak Ibu. Saya ulangi 0857 1519 6339. Ya, jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, rangkaian acara kita pada malam hari ini sangat luar biasa, latihan juga sangat luar biasa, kemudian tadi dilanjutkan dengan praktek. Untuk selanjutnya marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa. Saya akan memimpin secara agama Buddha. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabisata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Nalanda Mindfulness Class. Saya Diki Era Pangestu. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih Romo Yongki. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Yongki. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat dan selamat dimanapun berada dan senantiasa bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Sama-sama, iya. Terima kasih Romo. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.